ini adalah Yoga Stream 7 Pro X. Si Stream 7 Pro X ini kenapa ada namanya Pro X, gitu ya? Nah, jadi menurut survei internal kita melihat bahwa banyak sekali user-user laptop Lenovo Yoga itu yang melakukan atau bermain game ringan, terus juga melakukan content creator ringan. Nah, sekitar 75% dari mereka itu membutuhkan sesuatu yang lebih justru, yang bukan hanya sekedar bermain game ringan, bukan hanya sekedar editing video biasa, tapi benar-benar sebagai seorang profesional yang create konten setiap harinya. Oke. Nah, apa sih yang kita bisa expect dari si Stream 7 Pro X ini? Nah, karena si Pro X ini merupakan lini tertinggi ya, tertinggi dari kelasnya, dia sudah menggunakan prosesor yang terbaru yang menggunakan HS ya, karena di content creator. Terus kita juga pasangkan dengan GPU dedicated RTX 3050 series. Jadi si pengguna ini bisa bebas mau ngedit video, mau main game, apapun itu kebutuhannya. Dan layarnya itu sudah menggunakan layar PureSight, sebutnya PureSight display. Jadi PureSight display itu adalah satu standar ya dari Lenovo yang terbaru. Jadi minimal itu harus 2,2K ke atas, terus refreshing 590 Hz dan seterusnya. Dan yang terakhir desain yang saya bilang ya, jadi desainnya sudah menggunakan desain Auto Edge. Oke. Nah ini secara singkat. Nah secara singkat fitur-fitur yang ada di si Yoga Stream 7 Pro X. Ya, nah di sini kita juga bisa lihat active ratio-nya itu sudah 92,5%. Jadi artinya itu berbeda tipis, layarnya lebih besar, sehingga kita bisa melihat pixel lebih banyak. 14 inci. Terus dengan ukuran yang 14 inci itu dia bisa lebih tipis, bahkan sekitar 20% lebih tipis dari kita sebelumnya. Tetapi kita tidak mengurangi performa si laptop ini. Nah, tadi saya bilang, walaupun di laptop 14 inci, 14,5 ya lebih persisnya, itu dia bisa mencapai TDP sampai 70 watt. Oke, jadi 70 watt ini dengan teknologi Lenovo X Power, dia bisa balance tergantung dari kebutuhan si user. Misalnya menggunakan program yang lebih banyak rendering misalnya ya, jadi si TDP-nya itu akan lebih banyak dialokasi ke GPU. Nah sebaliknya kalau misalnya dia mau lebih hemat baterai, dia bisa menggunakan performa yang hanya dari CPU. Oke. Dan tidak kalah penting juga kita sudah menggunakan DDR5 ya di laptop ini sampai 6400 MHz. Nah, tadi saya sempat bilang tentang Lenovo X Power. Apa sih sebenarnya X Power itu? Jadi Lenovo X Power itu merupakan sebuah solusi yang mendorong performa laptop itu lebih di atas laptop standar dan konfigurasi yang serupa. Ya, jadi ini merupakan gabungan dari hardware dan software. Oke. Nah, tadi saya ada mention tentang PureSight. PureSight itu sebuah kategori yang kita usungkan ya di generasi ke-7 dan seterusnya. Jadi dia harus menggunakan layar misalnya minimal 2,5K, harus punya 16:10 rasio, terus bezelnya harus tipis, warnanya juga harus minimal 100% sRGB dan seterusnya. Di Lenovo Stream 7 Pro ini juga kita menggunakan teknologi yang namanya adaptive refresh rate, karena dia sudah support sampai 120 Hz. Kita tahu ya kalau misalnya kita jalan 120 Hz itu akan makan daya dan lebih boros baterai. Jadi dengan adaptif ini kita bisa menyeimbangkan antara performance dengan battery life tergantung penggunaan di kondisi tertentu. Nah, secara singkat ini beberapa fitur ya, beberapa highlight dari si desain sistem Stream 7 Pro ini. Dan Stream 7 Pro yang kita masukin ini sudah menggunakan layar touchscreen ya. Jadi kalau teman-teman yang hobi ngedit bisa pakai touch, bisa pakai keyboard, bisa pakai mouse, jadi lebih fleksibel. Oke. Nah, ini
Ini adalah detail spesifikasi yang ada di Slim 7 Pro X. Oke, jadi kita sudah menggunakan Ryzen 7 6000 series terbaru versi HS. Terus dia sudah ada dedicated dan integrated graphics yang juga cukup mumpuni. Terus di spesifikasi yang kita pakai atau kita masukkan di ini yaitu sudah menggunakan RAM 32 GB. Jadi ini merupakan salah satu laptop 14 inci untuk para content creator yang saya rasa sudah sangat high spec ya. Nah, layarnya sudah 3K 100% SSD juga. Dan dari semua spek yang ada dengan power yang ada, beratnya di bawah 1,5 kilo. Jadi masih boleh dibilang tergolong enteng ya kalau kita mau traveling, kita mau mobile. Dan tidak kalah penting di sini saya juga mau mention bahwa dia sudah dilengkapi dengan upgrade services 3 tahun premium care dan 2 tahun accidental damage protection. Nanti bagian ini saya akan jelaskan lagi di belakangnya. Nah, di luar dari Pro X, kalau misalnya ada beberapa teman-teman atau keluarga kita yang nggak butuh spek tinggi itu, kita juga punya solusi lain ya, menggunakan Slim 7 Pro bukan X, tapi desainnya sedikit berbeda. Jadi sebenarnya si Slim 7 Pro ini pakai desain yang terdahulu, tapi kita upgrade secara fitur, secara spek. Jadi dia sudah menggunakan AMD Ryzen series yang terbaru juga sampai Ryzen 9. Nah, ada dua pilihan layar, ada yang OLED dan yang non OLED.